Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Pada postingan video kali ini saya akan mereaksi video tatkala Ustadz Wahabi menjawab pertanyaan dari jamaahnya terkait masalah syariat. Namun pembahasan saya tidak akan menyangkut kepada substansi materi yang disampaikan, tetapi lebih condong kepada hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh seseorang tatkala ia hendak memberanikan diri menjawab pertanyaan umat di depan umum atau di tempat umum seperti di majelis taklim atau di masjid, kemudian dipublikasikan menggunakan medsos sehingga menjadi konsumsi publik. Hal itu biasa disebut dengan istilah berfatwa. Namun sebelum saya membahas terkait hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika hendak berfatwa atau menjawab pertanyaan umat di depan umum, mari kita sama-sama lihat terlebih dahulu video Ustadz Wahabi berikut ini. Ustadz Khalid Basalamah, saat ditanya tentang rukun wudhu, katanya yang wajib dibasuh hanya muka dan telapak tangan sebagaimana dalam tayamum. Yang terakhir ketika berwudhu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah, ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudhu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayamum, ya, yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur ulama. Baiklah, coba kita telusuri rukun-rukun wudhu menurut 4 imam mazhab. Ternyata menurut Imam Hanafi rukun wudhu ada 4, sedangkan menurut Imam Malik rukun wudhu ada 8. Imam Syafi'i mengatakan rukun wudhu ada 6, sedangkan Imam Hambali rukun wudhu ada 7. Saya tidak tahu ini. Allahu'alam, mungkin keterbatasan ilmu saya, rukun qauli saya tidak tahu. Alam. Jadi Allah ini memang ada di atas arsy-Nya, di singgasana. Tentang masalah apakah arsy itu makhluk, ya, Allahu'alam. Ini saya tidak bisa jawab apakah itu arsy makhluk atau tidak. Demikian tadi ada 3 video di mana menampilkan Ustadz Wahabi ketika sedang menjawab pertanyaan dari umat atau jamaahnya di tempat umum, kemudian dipublikasikan melalui media sosial. Video pertama, ya, memberikan gambaran jawaban terkait rukun wudhu, di mana si Ustadz ini menyebutkan bahwasanya rukun wudhu hanya ada 2 saja, dan pendapat ini ternyata bukan pendapat dari imam 4 madhab. Artinya Ustadz ini tidak terikat atau tidak taklid pada satu madhab manapun. Kemudian video yang kedua yang memberikan gambaran si Ustadz tidak tahu apa yang dimaksud dengan rukun qauli. Sedangkan video yang ketiga memberikan gambaran si Ustadz tidak tahu apakah arsy itu makhluk atau bukan makhluk. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya Ustadz Wahabi ini tidak paham, ya, terkait hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan ketika hendak memberanikan diri menjawab pertanyaan umat di tempat umum. Karena menjawab pertanyaan umat itu bukan sesuatu yang boleh sembarangan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ini dia kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab yang di dalamnya menerangkan terkait hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika seseorang hendak menjawab pertanyaan umat terkait masalah syariat. Ada di halaman 72. Ini redaksi kitabnya sampai halaman 75. Dan redaksi kitab ini seperti biasa sudah saya ketik ulang, ada di sini, dan sudah saya terjemahkan, dan juga saya sudah tambahkan harokat agar nanti netizen bisa membaca dengan mudah. Karena saya tidak akan membacakan kalimat per kalimat, tetapi akan saya ringkas, ya, poin-poinnya yang harus kita ketahui terkait adab di dalam berfatwa. Secara ringkas, Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya menjawab pertanyaan umat terkait masalah syariat itu bukan masalah sepele. Karena orang yang menjawab pertanyaan tersebut, ya, berarti dia memposisikan dirinya sebagai pengganti Rasulullah SAW. Karena dahulu ketika Rasulullah masih hidup, para sahabat ketika ada masalah, mereka bertanya kepada Rasulullah. Dan setelah Rasulullah wafat, kemudian umat bertanya kepada siapa? Ya tentunya kepada ahli fatwa.
yaitu orang-orang yang ahli di dalam menjawab pertanyaan terkait masalah syariat. Sehingga kedudukan orang yang menjawab pertanyaan seputar masalah syariat ini bukan main-main, karena dia posisinya berada di antara Allah dan makhluknya. Kita bisa bayangkan betapa besarnya tanggung jawab yang dia emban, sehingga hukumnya pun hanya fardu kifayah. Dan ternyata para sahabat Rasulullah SAW setelah Rasulullah wafat, mereka kebanyakan menghindari untuk menjawab pertanyaan umat, termasuk para ulama salaf. Mereka menahan diri ketika diketahui sudah ada orang yang ahli di dalam menjawab masalah tersebut. Karena kembali lagi tadi, hukumnya adalah fardu kifayah, jadi cukup satu orang untuk menggugurkan kewajiban. Jadi ini bukan masalah sepele dan tidak boleh main-main. Sehingga para ulama menetapkan syarat-syarat yang sangat berat sekali bagi orang yang hendak memberanikan diri menjawab pertanyaan umat. Dia harus ahli fikih, tentunya juga harus hafal Quran dan hafal banyak hadis, dan menguasai ilmu nahwu shorof dan tata bahasa Arab dengan baik dan benar. Dia harus mengetahui nasah wa mansuh. Maksudnya, tatkala menentukan satu hadis untuk dijadikan dalil, dia harus memastikan dari ratusan ribu hadis yang ada, tidak ada hadis yang menasahnya. Ini kan sulit ya. Bukan hanya nasah mansuh, tetapi juga terkait hadis umum dan hadis yang mengkhususkan atau taksis, atau hadis yang mentakid. Dia harus mengetahui bahwasanya hadis ini adalah hadis yang mutlak, dan dia harus memastikan dari ratusan ribu hadis yang ada, tidak ada hadis yang mengkhususkan maknanya. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah. Sehingga di sini Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya seorang penguasa seharusnya meneliti orang-orang yang hendak menjawab pertanyaan umat, apakah dia layak atau tidak. Kalau tidak layak, maka dia tidak diperbolehkan untuk menjawab pertanyaan umat. Bahkan harus diancam dengan hukuman supaya dia tidak mengulangi perbuatannya. Dan penguasa bisa mengetahui dengan cara bertanya kepada para ulama yang sudah terkenal, termasuk bagi orang yang hendak memberanikan diri menjawab pertanyaan umat. Dia pun seharusnya bertanya kepada orang yang lebih alim darinya, apakah dia sudah layak atau tidak. Jadi tidak boleh merasa diri sendiri sudah layak, harus bertanya kepada pendapat orang yang lebih alim dari dirinya sendiri. Sehingga saya itu menjadi heran, karena Wahabi ini mereka mengklaim mengikuti para sahabat dan mengklaim mengikuti para ulama salaf, tetapi ternyata adabnya dan akhlaknya tidak mengikuti para sahabat dan para ulama salaf. Dan kita bisa melihat dari video tadi, ustadz-ustadz Wahabi ini menganggap sepele masalah berfatwa. Begitu banyak video-video yang menampilkan ustadz-ustadz Wahabi di dalam tempat umum, mereka menjawab pertanyaan umat seputar syariat. Dan jawabannya ini termasuk jawaban yang nyeleneh. Seperti tadi ya, rukun wudhu hanya ada 2. Kemudian ternyata tidak tahu juga rukun qauli itu apa, dan tidak tahu bahwasanya aras itu makhluk atau bukan. Menurut pandangan saya, orang tersebut tidak layak untuk menjadi seseorang yang dipercaya menjawab pertanyaan umat seputar masalah syariat. Karena nanti bisa menjadi musibah, bisa merusak syariat. Sebab orang-orang awam, mereka tidak tahu apa yang dikatakan ustadznya itu benar atau salah. Mereka hanya akan percaya saja. Kemudian dari gambaran video yang kita lihat di dalam video pertama, kita melihat bahwasanya pendapat Ustadz Wahabi terkait rukun wudhu ini tidak mengikuti satupun pendapat para imam madhab. Itu artinya dia berdiri sendiri atau mandiri di dalam menetapkan hukum terkait perbuatan wudhu. Karena rukun ini hukumnya adalah wajib, berbeda dengan yang sunnah. Artinya kalau rukun tidak dikerjakan maka tidak sah wudhunya. Orang-orang yang seperti itu disebutnya adalah mujtahid mutlak mustaqil. Mujtahid mutlak mustaqil ini adalah orang-orang yang berijtihad secara mandiri tanpa terikat kepada satu madhab manapun. Dan kedudukan mujtahid mutlak mustaqil adalah kedudukannya para imam madhab seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Dan kita bisa bayangkan ya, orang yang tidak tahu rukun qauli itu apa, memposisikan dirinya seperti imam madhab, yaitu mujtahid mutlak mustaqil. Dan dia pun tidak mengetahui perbedaan pendapat para ulama di dalam masalah tersebut. Sedangkan seseorang yang hendak memberanikan diri menjawab pertanyaan umat, dikatakan oleh Imam Nawawi, dia harus mengetahui perbedaan pendapat para ulama
terkait masalah yang ditanyakan. Bukan hanya pendapatnya saja, tetapi juga harus mengetahui pendalilan setiap ulama bagi pendapatnya masing-masing. Jelas ya, ini bukan sesuatu hal yang mudah. Bahkan diriwayatkan oleh Ibnu Al-Munkadir bahwasanya beliau pernah bertemu para sahabat Ansor, dan salah seorang dari sahabat Ansor tersebut ditanya terkait suatu masalah, tetapi dia menolaknya dan melemparkannya kepada yang lain. Ditanya lagi, kemudian dilemparkan lagi kepada yang lain, sehingga akhirnya kembali lagi kepada orang yang pertama. Yaitulah akhlak dan adabnya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjawab pertanyaan umat. Mereka tidak berani berpikir panjang karena mengetahui kedudukannya tatkala menjawab pertanyaan umat sama dengan menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ketika memposisikan dirinya menjadi mujtahid mutlak mustaqim. Itu artinya dia berdiri di atas madhabnya sendiri karena tidak terikat kepada madhab yang lain. Maka kita harus pahami bahwasanya tatkala ada seorang ustadz mengatakan saya tidak taklid kepada satu madhab manapun, itu artinya dia sedang mendirikan madhabnya sendiri dan dia sebagai imam madhabnya. Karena istinbat hukum dari dalil Al-Quran dan hadis secara mandiri itu adalah pekerjaannya imam madhab. Sehingga apabila dia tidak terikat pada madhab manapun, maka dialah imam madhabnya dan dia berdiri di atas madhabnya sendiri. Dan jangan lupa untuk mendownload redaksi kitab yang sudah saya berikan harokat dan saya terjemahkan, dibaca sampai akhir supaya menjadi jelas ya bahwasanya kita itu tidak boleh sembarangan memberikan panggung bagi seseorang untuk menjawab pertanyaan umat. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.